Shalom. Mari kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-46 sampai dengan 48. Ya, beberapa hari yang lalu kita merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya dan mati di kayu salib, tetapi tidak terus mati, tetapi Tuhan bangkit. Tuhan bangkit mengalahkan maut. Tuhan bangkit menjadi pribadi yang menang dan menjadi yang sulung di antara kita yang bangkit. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan membaca Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, puji Tuhan. Dunia saat ini telah disesatkan dan telah dikaburkan oleh berbagai macam kesaksian palsu. Orang-orang tidak mengerti lagi mana yang benar. Tetapi puji Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan mengetahui apa yang benar. Tetapi di luar sana, di dunia, orang tidak tahu apa itu kebenaran yang sebenarnya. Pemberitaan yang benar mengenai kepenuhan keselamatan dari Allah telah dibengkokkan oleh kuasa kegelapan. Ia bahkan memakai pemuka-pemuka agama untuk melakukannya. Pemberitaan yang penuh dan benar itu apa? Pemberitaan yang benar itu adalah yaitu bahwa Allah, Tuhan kita, Tuhan Yesus telah lahir ke dunia menjadi manusia, lalu ia mati menebus dosa kita. Kita peringati di dalam Jumat Agung, tetapi dia tidak terus mati, tetapi dia bangkit mengalahkan maut, lalu mekrat naik ke surga. Nah, inilah Injil yang sepenuh yang harus kita terima, dan inilah yang juga harus kita sampaikan kepada semua orang agar mereka mengetahui kebenaran. Nah, Injil yang penuh inilah yang juga telah menyelamatkan kita. Karena Injil itu kekuatan Allah, demikianlah firman Tuhan mengatakannya. Seperti dalam tertulis di dalam Roma pasal 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang Yunani, dan seterusnya adalah orang-orang di bangsa lain seperti kita. Setan selalu menentang apa yang dikerjakan Allah, maka ia memalsukan apa yang benar. Setan selalu mempunyai cara untuk menyesatkan orang. Kalau kita membaca firman Tuhan, dikatakan bahwa setan itu adalah penyesat. Semua yang keluar dari mulutnya itu menyesatkan. Bahkan dikatakan ia adalah bapa dari segala yang dusta. Segala yang dusta itu datang dari si jahat, yaitu setan. Mari kita akan lihat apa yang dilakukan iblis, mulai dari zaman purbakala sampai sekarang. Ia melakukan yang namanya penyesatan. Lalu kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ia juga memakai, yaitu salah satunya adalah justru adalah pemuka-pemuka agama, orang-orang yang justru mengajarkan yang namanya kebenaran. Apakah benar mengajarkan kebenaran? Tentu saja orang yang dipenuhi dengan dusta
itu akan membelokkan yang namanya kebenaran. Kalau kita lihat ya di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 43 dikatakan, ini Tuhan Yesus yang mengatakannya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Nah, yang dimaksud kamu ini adalah pemuka-pemuka agama, orang Farisi dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebab kamu tidak menangkap firman-Ku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Di situ Tuhan bertanya. Sebab kamu tidak menangkap firman-Ku. Dikatakan ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Nah, jadi sejak semula ya, iblis selalu ingin menggagalkan rencana keselamatan yang datang dari Allah. Injil yang sebenarnya itu dibelokkan, ya, kebenaran yang sesungguhnya dibelokkannya. Nah, di situ tadi kita bisa melihat Tuhan sendiri mengatakan bahwa mereka tidak menangkap firman. Ya. Kalau kita membaca Injil ini sering ya, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang Farisi, orang Saduki, Tuhan tuh sering menegur atau bahkan juga mungkin dalam tanda kutip menyindir, mengingatkan mereka ya, dengan perumpamaan-perumpamaan yang tajam, dengan perumpamaan yang keras, peringatan yang keras. Tetapi kalau kita melihat mereka itu tetap tidak mau mendengar firman itu. Maka ketika mereka tidak mau mendengar firman itu terus, firman itu tidak lagi menjadi teguran, tetapi malah menjadi seperti ancaman bagi mereka. Maka itu tidak heran mereka itu sangat membenci Tuhan Yesus. Setiap kali Tuhan Yesus mengatakan firman, menegur, firman itu tidak lagi jadi teguran, tetapi justru seperti serangan atau ancaman bagi mereka. Sebab itulah iblis memakai mereka untuk menyesatkannya. Nah, dunia saat ini ya memerlukan yang namanya kebenaran. Tanpa kebenaran ya tentu saja orang akan tersesat. Nama saja tidak benar ya, tidak melakukan dengan benar, tentu saja akan tersesat. Kalau kita misalnya mau pergi ke suatu tempat lalu kita diberi alamat palsu, ya kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Ya, ada lagu alamat palsu ya. Semoga itu tidak terjadi dalam kehidupan kita ya. Ada banyak yang palsu di dunia ini, banyak jalan yang dianggap orang lurus tetapi menuju kebinasaan. Itu dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 25. Jalan yang ditempuh manusia dianggap wah ini lurus, ini saya sudah benar ini. Itulah yang dianggap manusia, tetapi apakah benar? Ya, tentu saja tidak selalu benar, tetapi yang benar, yang pasti benar itu adalah firman Tuhan, Injil dan firman Tuhan yang diberikan Tuhan, yang di dalam kehidupan nyata ada, di dalam sejarah ada, tetapi dia sekarang juga tertulis di dalam Alkitab, kita bisa membacanya, itu semuanya kebenarannya. Maka kalau kita lihat sekarang dunia ini muncul banyak sekali agama. Karena apa? Ya orang akan berjalan menurut keinginannya masing-masing, kebenaran yang mereka percayai. Maka sekarang muncul selain agama-agama yang sudah ada ya, sekarang ini ada sekte-sekte bahkan yang aneh-aneh. Mereka merasa apa yang dianutnya itu benar. Ya. Tetapi kekristenan kita tahu bukan sekedar agama. Ya memang di Indonesia Kristen dicatat sebagai agama, itu juga benar. Tetapi yang sebenarnya, yang sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan satu agama ya.
Tuhan tidak pernah menyusun agama, tetapi Tuhan itu menyelamatkan saja. Tuhan menyelamatkan manusia dengan kasih, itu saja beritanya. Ya, dengan turun ke dunia menjadi manusia yang lemah, tetapi juga mau taat kepada Bapa, akan mati sampai di kayu salib, bangkit di hari yang ketiga, lalu setelah bangkit dia naik ke surga. Itulah yang sebenarnya terjadi. Agama hanya berisi norma-norma yang menuntun orang atau cara-cara hidup yang menuntun orang agar orang tidak menjadi kacau. Tetapi apakah dengan tidak menjadi kacau orang dapat selamat? Tentu saja kalau kita lihat di dalam hati nurani kita tidak. Bahkan ya, kalau kita melihat justru agama itu saat ini menjadi pemicu ya banyak perseteruan di antara manusia. Agama yang diciptakan untuk membuat orang agar tidak kacau, tetapi ya ini lucu. Malah justru lewat agama itu menjadi pemicu banyak sekali pertengkaran, peperangan, perselisihan, permusuhan. Banyak ya kita lihat karena membela agama. Agama kok dibela? Kalau Tuhan itu tidak perlu dibela. Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi kekristenan adalah berita keselamatan yang datang dari Allah. Agama memimpin manusia mencari Allah, tetapi di dalam kekristenan Allah justru mencari manusia untuk diselamatkan. Nah, lalu bagaimana kebenaran bisa ditemukan di dunia yang sudah sesat ini? Ya, mari kita membahas ya, atau menggarisbawahi tentang namanya saksi. Nah, tadi kita membaca ya di dalam ayat 48 dikatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mari kita akan belajar mengenai apa itu saksi. Ya, di dalam upaya menemukan kebenaran di dalam satu perkara ya biasanya ya akan dibawa di dalam peradilan, lalu ditinjau secara hukum apa yang sebenarnya terjadi dan apa keputusan yang benar. Ya, maka dalam peradilan kita seringkali ya diperlukan yang namanya saksi. Saksi ini penting. Untuk apa? Saksi ini sebagai ya orang yang nantinya akan mempengaruhi hasil dari persidangan. Ya, saksi itu saya mendapatkannya ya. Saksi itu yang pertama adalah orang yang diminta hadir dalam satu peristiwa yang dianggap dia mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ya, dia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau di Alkitab yang bisa dijadikan saksi ya siapa? Murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri. Karena mereka melihat kehidupan Tuhan Yesus. Dia melihat semua yang dikerjakan. Nah, mereka bisa menjadi saksi. Lalu yang kedua adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang satu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya. Nah, kalau di sini kita bisa menggarisbawahi yaitu dialaminya sendiri ya. Kalau orang tidak mengalaminya sendiri, dia tidak bisa sebenarnya ya menjadi saksi ya. Nah, kalau kita melihat ya seberapa penting saksi ya. Kita lalu melihatnya ini dalam konteks Alkitab ya. Kita membaca dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan 11 firman Tuhan mengatakan bahwa penyesat pendakwa manusia atau iblis dapat dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian orang percaya. Nah, di situ dikatakan mereka mengalahkan dia ini si jahat ya, iblis pendakwa. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan
kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, di sini dikatakan ya, kita sebagai anak-anak Allah, kita berarti masuk golongan saksi ya. Saksi kebesaran Tuhan, saksi bahwa Tuhan itu hidup, dia lahir ke dunia, dia mati di kayu salib menebus dosa, dia bangkit, dia mekrat ke surga. Nah, kita juga adalah saksi yang mengalami kuasa Kristus di dalam kehidupan kita. Maka kita adalah saksi-saksi yang benar. Nah, di dunia ini berarti dapat kita simpulkan ada dua saksi, yaitu saksi yang benar, yaitu adalah anak-anak Allah, dan yang kedua adalah saksi palsu, yaitu adalah anak-anak iblis. Nah, inilah yang membuat kenapa kita harus terus bersaksi, menjadi saksi. Karena apa? Kesaksian kita itu memiliki kuasa yang dahsyat bersama darah anak domba yang kita terima, yang sudah menebus kita. Nah, kesaksian perkataan kita itu dapat mengalahkan kuasa dari si jahat. Nah, maka itulah mari kita terus menyaksikan ya kebenaran-kebenaran itu, sekalipun kita tahu banyak hal ya yang membuat iman orang-orang Kristen itu seringkali ya ingin digoyahkan ya. Salah satu contoh ya, seringkali disinggung Bapak Gembala dalam khotbah-khotbah bahwa ya seringkali orang-orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak jadi disalib ya, diganti dengan Yudas. Nah, ataupun juga ada orang mengatakan wah Tuhan Yesus itu tidak jadi salib, lalu dia pergi ke India, lalu menikah, punya anak. Nah, itulah kesaksian-kesaksian palsu. Mari kita lawan itu ya. Kita lawan itu. Kita dengan berani mengatakan tidak, itu semuanya palsu. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itulah palsu. Dan orang-orang yang mengatakan itu adalah saksi-saksi dusta, saksi-saksi palsu. Nah, mari kita mempelajari dengan hal ini apa yang harus kita lakukan. Ya. Poin yang dapat kita ambil adalah ya kesaksian bahwa kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus itu penting. Nah, tadi kalau kita melihat dalam pasal yang kita baca bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, juga untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang yang mungkin kita ceritakan ya akan kebesaran Tuhan, akan keselamatan yang datang dari Tuhan ya. Kebangkitan itu kenapa penting ya? Pernah enggak kita berpikir ya, mengapa iblis ingin sekali membelokkan kenyataan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit ya? Kalau kita melihat di dalam ya kejadian bahwa ada imam-imam ya, imam-imam yang membayar serdadu-serdadu untuk berbohong kalau Tuhan Yesus itu memang bangkit. Nah, di sini aja kita bisa lihat bahwa mereka itu berarti sudah tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, tetapi mereka tetap tidak mau tahu. Pokoknya Tuhan Yesus harus dibelokkan kebenaran tentang kebangkitan itu. Nah, itu sangat mengerikan ya. Berarti mereka sudah buta. Nah, tetapi mari kita tidak buta seperti pemuka-pemuka agama ini. Tetapi mari kita akan menjadi orang-orang yang menjadi saksi Tuhan, yang menyatakan kebenaran Tuhan. Kalau kita berpikir, mengapa kok iblis ingin sekali membelokkan kenyataan kenapa Tuhan Yesus bangkitnya? Karena apa? Karena kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu akan membuktikan banyak hal. Ya, yang pertama adalah kebangkitan itu akan membuktikan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah benar-benar anak Allah. Ya, tadi di doa pagi Bapak Pendeta Sadra ya menceritakan bahwa semua orang itu akan mati. Ya, bahkan diceritakan ada orang yang mati bisa hidup lagi, tetapi toh juga mati lagi. Tetapi Tuhan Yesus kita itu tidak demikian. Tuhan Yesus mati, Dia bangkit dan selamanya bangkit. Nah, itu akan membuktikan bahwa
dia benar-benar anak Allah. Selama di dalam pelayanan Tuhan Yesus sering ya menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi banyak orang menentang. Apa buktinya? Nyatanya mati di kayu salib. Tetapi dengan kebangkitan itu menyatakan bahwa dia punya kuasa yang lebih dari kuasa manusia, yaitu karena dia adalah anak Allah. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18, di situ dikatakan Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar anak Allah. Kalau di dunia ini seringkali meragukan loh, Tuhan kok iso jadi manusia. Ya memang karena kasihnya Tuhan mau rela menjadi manusia. Tetapi apa? Dia taat kepada Bapaknya. Dia taat kepada Bapa di surga. Nah, itu membuktikan Tuhan Yesus benar-benar adalah anak Allah. Lalu yang kedua, kenapa kebangkitan itu sangat penting ya? Kebangkitan itu yang kedua adalah menjamin bahwa kematian Tuhan Yesus itu benar-benar menebus manusia dari dosa. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat, di situ dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dengan kebenaran bahwa Tuhan Yesus bangkit, ini menyatakan bahwa kuasa penebusan Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi. Orang yang di dalam Kristus menjadi manusia yang baru. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Demikian juga kita yang di dalam Kristus juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita memiliki hidup ya. Firman Tuhan dikatakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam waktu itu yang pertama dan Hawa, Tuhan sudah memberi perintah, jangan sentuh buah ini, jangan makan buah ini. Tetapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa memetik buah itu lalu memakannya. Dan Tuhan katakan, ketika kamu memakan buah itu, kamu pasti mati. Kamu pasti mati, tidak lagi memiliki hidup. Tetapi di Tuhan sudah menghancurkan kuasa dosa itu. Tuhan sudah menghancurkan kutuk itu. Dikatakan demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Artinya kita benar-benar dihidupkan kembali oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus itu. Ini hal yang perlu kita ketahui. Mengapa kok iblis ingin sekali membelokkan kebenaran bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Tuhan Yesus dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Tetapi bagi kita itu tidak benar. Kita tahu yang benar bahwa Tuhan Yesus bangkit. Lalu yang ketiga, apa yang membuktikan itu lagi? Kebangkitan itu membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Seringkali dalam kehidupan kita kita mendengar orang-orang tidak mempercayai Alkitab, bahwa Alkitab itu palsu, Alkitab itu sudah dibelokkan, isinya nggak jelas. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa
itu membuktikan bahwa Alkitab itu benar, firman Tuhan itu benar. Ya. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 47 bisa kita simak bersama-sama. Nah, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka. Ya. Tuhan Yesus membuka pikiran murid-murid yang saat itu diajak berbicara sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, sebelumnya ngeblank, tidak tahu artinya perkataan Tuhan Yesus itu apa, tidak tahu. Nah, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Alkitab ini dikumpulkan atau dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja dari zaman purbakala sampai zaman di mana Tuhan Yesus ada. Itu jaraknya ya jauh sekali, tetapi selalu memiliki benang merah, selalu memiliki pesan yang sama, selalu memiliki tujuan yang sama, yaitu apa? Tentang kasih. Allah mengasihi manusia, Allah mau menyelamatkan manusia, mengembalikan manusia kembali untuk bisa berhubungan dengan Bapa. Nah, itulah semua yang terjadi kalau diringkas Alkitab ini. Ya. Sehingga kalau orang meragukan Alkitab, loh, Alkitab itu sudah terbukti bahwa Alkitab itu benar ya. Karena kalau kita lihat dari zaman purbakala sampai sekarang, masa itu bisa nyambung semua ceritanya, masa itu bisa pesannya sama semua. Firman Tuhan itu clear, tidak bisa diganggu gugat. Nah, demikian juga apa yang dikatakan di situ benar-benar terjadi. Nah, pesan misalnya dari kitab Musa ya mengenai pengorbanan ya, mengenai apa? Misalnya mengenai tentang bait suci ya, kemah suci ya, itu menceritakan tentang pengorbanan. Nah, dikatakan di situ adalah bayang-bayang ya, yang sebenarnya juga akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, itu benar-benar terjadi. Dan juga di dalam kitab nabi-nabi seperti misalnya Nabi Yesaya mengatakan bahwa akan datang ya, penebus yang hidup, yang dia akan mati dan matinya mengerikan, lalu dia akan bangkit, akan menjadi penyelamat. Itu juga terjadi. Semuanya itu dari zaman ke zaman, dari zaman yang berbeda, semuanya terjadi. Nah, Alkitab menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi ketika ada penyesatan mengenai wah Alkitab tidak benar, kita bisa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit menggenapi apa yang ditulis Alkitab. Tuhan, ini luar biasa ya. Lalu apalagi kebangkitan itu juga memungkinkan ya, bahwa Kristus itu dengan kuasanya menuntun kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam firman Tuhan bisa kita simak semua di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kebangkitan Tuhan membuat kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu benar-benar terjadi. Tidak lagi hidup kita sendiri, tetapi Tuhan yang hidup di dalam kita, yang menggerakkan kehidupan kita, yang menggerakkan hati kita untuk hidup bagi Kristus. Ya. Tadi pagi juga disampaikan bahwa Pendeta Sadra di doa pagi bahwa hidup kita itu tidak hidup oleh kehendak kita sendiri, tetapi hidup kita digerakkan
oleh kehendak Allah. Itu sangat memberkati kita, sehingga kehidupan kita seharusnya ketika digerakkan oleh Allah itu dapat menjadi saksi, dapat menjadi kesaksian. Karena apa? Ketika kita digerak oleh Allah, oleh Roh Allah, tentu saja kita akan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Ya, puji Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah mari kita menyadari diri kita ini juga adalah saksi dari semua kebenaran tentang keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus itu. Ya. Apa yang dilakukan oleh saksi? Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga adalah saksi akan kuasa Tuhan itu. Ya. Saksi memberitakan Injil yang utuh, Injil yang benar, yang tidak sepotong-sepotong. Ya. Jangan kita memberitakan tentang salib Kristus. Ya. Tadi saya sedikit cerita, membaca di dalam status WA seorang teman ya. Dia di situ mengatakan, loh sekarang itu Paskah itu orang kok malah tidak memposting gambar salib, malah mempostingnya telur sama kelinci katanya. Ya, karena orang menjadi kabur ketika ya ada budaya-budaya yang masuk ya, ada budaya-budaya yang sebenarnya itu tidak masuk di dalam Alkitab. Nah, dia katakan, wah, mari kita kembali bahwa ketika Paskah, ketika Jumat Agung, mari kita justru yang kita posting itu salib. Biar itu mengingatkan kita, biar itu mengingatkan orang-orang ada yang namanya korban untuk menebus dosa. Bukan telur dan kelinci. Kalau telur dimakan enak, kelinci disate juga enak. Tetapi itu tidak akan berguna dalam kehidupan kekal kita. Tetapi berita tentang salib itulah yang berguna. Maka mari kita sebagai saksi-saksi Tuhan, kita terus memberitakan tentang salib. Ya mungkin aneh ya, mungkin aneh orang, iki ngopo toh ngomongnya tentang salib saya ramudeng. Tidak masalah, kita terus ya dimanapun bisa mendapat kesempatan ya. Mari kita mengingatkan orang-orang bahwa manusia itu sudah berdosa, harus bertobat, dan di dalam pertobatannya itu bisa selamat dengan percaya kepada salib Kristus, pengorbanan Kristus yang sempurna, yang sudah menebus kita. Dan pengorbanan itu benar-benar sempurna dengan adanya kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita terus menjadi saksi yang benar, saksi yang menyatakan kebenaran salib Kristus, kebangkitan itu benar-benar nyata, sehingga orang memiliki pengharapan. Nah, kalau di dunia ini orang tidak memiliki pengharapan, wah setelah mati di mana ya, nggak tahu. Tetapi kalau kita tahu, kalau kita mati kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, mari itulah yang kita beritakan kepada orang-orang. Mungkin mereka akan memandang kita aneh, ini ngomong opo. Salib ngomong opo. Nah, memang ya firman Tuhan sudah mengatakan bahwa ya salib itu bagi dunia ini seperti kebodohan. Tetapi bagi kita orang yang diselamatkan itu sebuah tanda yang ajaib. Maka mari kita terus ya menyatakan, memberitakan tentang salib Kristus, tentang kebenaran Kristus yang bangkit itu. Agar sekalipun mungkin orang-orang menolak, tetapi kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus dengan rohnya yang kudus menggerakkan atau mengingatkan orang itu. Seperti tadi dikatakan ya, Tuhan Yesus itu menceritakan ya tentang perkataannya yang dahulu. Nah, muridnya itu sebelumnya juga tidak tahu. Mereka tidak pernah bisa berpikir tentang bangkit pada hari yang ketiga, itu tidak tahu muridnya. Tetapi dengan waktu dan cara Tuhan yang tepat, mereka dibukakan dan mereka menjadi tahu. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ingin kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan kesaksian keselamatan Tuhan. Mungkin linglung bagi mereka,
berita apa. Tetapi tidak masalah, kita terus memberitakan tentang salib Kristus itu. Kita percaya di waktu yang tepat, kalau kehendak Tuhan ada, orang itu juga bisa diselamatkan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kita bahwa kebangkitan Tuhan itu sangat-sangat penting, sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Juga menjadi semangat bagi kita bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Kita kalau mati tidak mati terus, tetapi kita akan juga bangkit seperti Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati.